Baik, kepada teman-teman, pada pembekalan malam ini, kita kedatangan narasumber pertama kita, yaitu Kak Jody Kaprinata, SECT. Izinkan saya membacakan profil singkat Kak Jody. Kak Jody Kaprinata ialah seorang praktisi public speaking dan personal branding yang memulai karirnya sebagai penyiar radio serta profesional MC yang membawa mengisi acara dengan berbagai korporasi ternama se-Indonesia. Selain itu, Kak Jody ialah trainer yang telah tersertifikasi oleh BNSP hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan juga aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan dan edukasi pemerintahan hingga swasta. Saat ini, Kak Jody menjabat sebagai founder dan CEO Bicara Project, co-founder dan co-posting media. Baik, selanjutnya ada rekaman video singkat atau VT dari Kak Jody. Saya mohon kesediaan dari panitia untuk membantu. Ini dia video rekaman video Kak Jody Kaprinata. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah mendengar dan melihat rekaman video dari Kak Jody sendiri, tentunya makin semangat dong ya. Selamat malam kepada Kak Jody. Terima kasih telah bergabung kepada kami para delegasi YATC 8 Werebo. Selamat malam Kak Jody. Halo, selamat malam Mbak Ana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Sehat. Senang ya hari Minggu bisa bertemu dengan Mbak Ana dan juga teman-teman dari YATC. Aku boleh sebutannya apa nih buat teman-teman yang udah join di sini? Volunteer. Volunteer. Oke, teman-teman volunteer ya, luar biasa. Baik, Mbak Ana, hari ini kita bakal ngobrolin apa sih Mbak Ana? Pengennya apa? Kita ingin berbicara banyak tentang tentang public speaking, Kak. Gimana Public kita bisa speaking. berbicara yang memikat dan menginspirasi bagi pendengar kita, begitu, Kak. Oh gitu, Mbak Ana suka dipikat? Um, eh, Oke, materi public speaking adalah materi yang sangat-sangat menyentuh hati. Jadi silakan teman-teman ambil posisi paling nyaman. Tapi ingat, karena materi ini public speaking, yang paling banyak ngomong bukan aku Mbak Ana. Tapi selama sesi ini berlangsung, tadi aku mendengar ada 20 menit pemaparan dan 15 menit tanya jawab ya. Nanti aku gabung waktunya, kita akan lakukan interaktif Mbak Ana ya. Baik, Boleh siap. ya? Nah, nanti siapapun di sini yang namanya aku sebutkan, boleh dinyalakan videonya atau dinyalakan audionya aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak nyaman dinyalakan videonya. Aku nggak masalah nggak dinyalakan videonya. Yang penting materi bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman langsung berubah. Wah, kayak gini ya public speaking gitu Mbak Ana ya. Oke deh, ini aku boleh di apa namanya ini ya? Di sebutannya apa ini? Di P nih, bias bareng sama Mbak Ana. Nah, Mbak Ana, udah bisa melihat wajah aku sekarang ya? Sudah terlihat jelas, Kak Oke. Jody. Dan teman-teman semuanya, coba teman-teman semuanya di sini, kalau memang di sini ada orang-orangnya, boleh gak aku dikasih reaction love terlebih dahulu? Biar aku tahu ternyata di sini semua join ya. Ini bukan robot semua kan? Ayo teman-teman. Wow, banyak sekali Kak Jody. Oh gitu ya, wah senang banget nih. Udah dikasih love sama teman-teman semuanya. Terima kasih ya, ada dari Nandia, dari Ulfa, dari YTC, lalu ada dari Parekraf Anzani, dari Winda, ada dari Divisi Pendidikan, ada dari Jenny, dan teman-teman lainnya. Terima kasih sudah join di kelas ini. Kelas ini nggak akan lama-lama,
Karena sesuai kesepakatan kalau kita melaksanakan Zoom nggak boleh di atas 40 menit. Karena otak kita capek nantinya. Jadi langsung saja kita masuk ke hal yang akan kita bahas hari ini, ya Mbak Ana ya, tentang public speaking. Sebelumnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada YATC, Dr. Andre yang sudah mengundang aku bertemu dengan teman-teman volunteer untuk membahas bagaimana caranya tips menjadi pembicara yang memikat dan juga menginspirasi. Ini masuk ke cabang ilmu dari public speaking. Nah, aku mau tanya di sini. Boleh dikasih reaction love kembali orang yang sudah mempelajari tentang public speaking? Ada nggak? Apakah ada di sini yang pernah ikutan kelas public speaking juga? Boleh dikasih reaction love? Belum ya? Oh ada. Ada dari Nandiatus. Nandiatus aku boleh nggak sih dinyalakan audionya aja? Atau kalau videonya lebih baik? Halo Nandia. Halo Kak, mohon maaf aku nggak bisa open kamera. Gak apa-apa, yang penting ada suara kamu sudah cukup. Nandia, aku mau tanya, apa sih Nandia public speaking itu Nandia? Itu Karena kita seperti seni berbicara kepada orang lain sih Kak, menurut aku seninya. Seni berbicara di depan orang banyak. seni berbicara di depan orang banyak. Pada setuju gak sama Nandia? Setuju ya? Karena betul kata Nandia, public speaking itu adalah sebuah seni. Gak ada salah, gak ada benar. Gak ada, oh public speaking dia salah, oh public speaking dia benar. Yang ada kurang tepat aja posisinya. Maksudnya, ada public speaking yang formal, cocoknya untuk event-event yang formal. Upacara kenegaraan, acara keprotokoleran. Ada juga acara yang santai banget, atau biasa kita sebut non formal Nandia ya. Itu public speakingnya harus yang sesantai itu, semudah itu dia menjangkau audiensnya. Atau gabungan dari keduanya, atau disebut semi formal. Tapi Nandia dan teman-teman, public speaking itu pada dasarnya yang terpenting adalah ini nih, dia memiliki pesan. Di saat teman-teman akan melakukan public speaking, di saat teman-teman nanti akan bertemu dengan banyak orang, pastikan teman-teman tahu dulu apa ya pesan yang mau saya bawa, apa tujuan yang mau saya bawa. Jangan sampai public speaking asal ngomong aja. Jangan sampai public speaking, ya udah deh, udah disuruh public speaking ngomong aja deh. Jangan ya, harus tahu dulu. Oh, saya itu mau public speaking supaya orang-orang ikutan volunteer. Oh, saya itu mau public speaking supaya orang-orang terinspirasi tentang serunya kegiatan volunteer. Gitu teman-teman ya. Jadi ini sangat basic sekali tentang public speaking. Sebelum ngomong, pastikan teman-teman tahu dulu tujuannya. Oh, tujuannya untuk bisa membuat orang bergerak. Oh, tujuannya untuk membuat orang yang nggak tahu jadi tahu. Itu akan membantu teman-teman menjadi jelas ngomong di depan umumnya. Karena teman-teman pasti suka lihat, orang kok ini ngomong di depan umum, bahasa Belandanya ngalor ngidul, kemana-mana obrolannya. Salah satu penyebabnya karena yang berbicara itu, dia lupa dengan tujuan utamanya. Begitu. Sekali lagi terima kasih Nadia ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian yang sudah disampaikan Nadia tentang seni, tentang public speaking. Di mana teman-teman, public speaking itu walaupun namanya bahasa Inggris, tapi penyampaiannya harus bisa dilakukan dengan sangat amat, saya pakai bahasa membumi. Karena public speaking yang baik itu bukan public speaking biar kelihatan keren. Bukan teman-teman. Bukan berarti saya mau public speaking biar orang-orang terkesima, terpukau. Wah, itu nanti public speakingnya bisa over adanya. Nanti respon dari audiensnya tidak sesuai ekspektasi, kita kecewa. Jadi pastikan di saat teman-teman ingin melakukan public speaking, di saat teman-teman ingin mengajar, di saat teman-teman ingin berbicara di depan umum, jangan tujuannya buat kelihatan keren. Tapi public speaking yang baik adalah public speaking yang mampu membuat orang mengerti. Mengertinya kayak gimana? Bahkan anak sekolah dasar sekalipun ngerti kita ngomong apa. Jadi kalau kita mau ngomong nih, pentingnya kegiatan volunteer. Silakan teman-teman kembangkan bahasanya menjadi sangat amat sederhana yang membuat bahkan
Anak SD aja ngerti kenapa pentingnya volunteer. Ngerti kenapa serunya volunteer. Karena kalau bahasanya ketinggian juga, kita khawatir audiensnya tidak setara semuanya. Karena di saat public speaking kita punya pesan, kita juga harus tahu siapa aja yang menerima pesannya. Siapa aja penerima pesannya? Yang menerima pesan namanya audiens. Tapi ingat, beda audiens, beda caranya juga teman-teman. Aku yakin sebenarnya kalau melihat dari database di sini, banyak di sini yang udah sering berbicara depan umum, udah pada keren-keren nih. Jadi aku tinggal afirmasi aja di sini. Bagaimana cara membedakan audiens biar audiens terpikat, biar audiens dapat maksudnya kita apa? Yang pertama nih teman-teman, lihat dulu dari segi usianya. Aku mau tanya, dari segi usia, coba di sini ada yang tahu gak generasi Z itu generasi apa? Boleh dikasih reaction love atau langsung open mic? Siapa sih generasi Z itu? Kalau nggak ada, ini saya pancing hadiah umroh ya. Umrohnya lewat YouTube tapi ya. Oke, kalau gitu saya pilih orangnya boleh ya? Saya boleh pilih orangnya, saya tanya dari divisi parekraf boleh? Ada Berto Silaban di sini. Halo Berto. Ada enggak? Aku coba. Ada Berto? Iya. Halo Berto. Halo Kak. Wah, senang banget Berto di sini. Berto posisi lagi di mana? Kebetulan lagi di luar sih Kak, lagi ada kegiatan juga. Tapi aku bisa bantu jawab juga kok Kak. Bisa ya? Coba Ya. buat teman-teman yang lain, Berto. Berto, generasi Z itu generasi apa sih Berto? Sepengetahuan aku ya Kak, untuk generasi Z atau Gen Z itu orang yang lahir dari tahun 97 sampai tahun 2008 ya Kak, kurang lebih. Oke, itu langsung lah ya lahirnya ya. Kalau Iya. di lagi 96 sampai 2010 ya Berto ya. Iya, kurang lebih seperti itu Berto, Kak. kalau ngobrol sama anak-anak Gen Z, kayak gimana caranya Berto? Apakah harus yang formal, to the point, atau bagaimana Berto? Kalau formal sih enggak ya Kak, karena aku juga menyesuaikan dengan gaya bicara aku juga. Tentunya aku usahakan sih gimana biar masuk gaya bicaranya aku itu dengan mereka sih Kak. Gitu. Yang pasti tidak formal lah, karena kan bisa dibilang Gen Z itu juga sebayanya aku. Oh, sebayanya Berto ya. Berarti aku juga Gen Z ya. Iya kan? 2010. Aku juga Gen Z Kak. Aku enggak sih Kak, aku tahun 98. Baik, terima kasih Berto. Ya, sama-sama Kak. Ya, aku ingin mengaminkan kata-kata Berto. Anak-anak Gen Z, teman-teman, anak-anak yang kelahiran dari tahun 96 sampai 2010 adalah anak-anak yang sudah terbiasa bermain teknologi, sudah terbiasa main media sosial yang cepat. Dampaknya apa untuk dunia public speaking? Mereka sangat amat concern dengan 1 menit kalimat pembuka untuk anak-anak Gen Z. Jadi pastikan di saat teman-teman ingin berbicara dengan anak-anak Gen Z, khususnya di depan umum, pastikan 1 menit pertama, 1 menit yang seru. Entah 1 menit pertama mau dikasih pantun, entah 1 menit pertama mau diajak interaksi, entah 1 menit pertama mau dikasih tahu, guys, ini saya mau ngasih tahu materi yang bisa bikin kalian nambah cuan. Pokoknya 1 menit pertama itu harus yang sangat amat menarik untuk mereka. Itu anak-anak Gen Z. Itu tegak lurus dengan kalau teman-teman, biasanya kalau lihat video di TikTok atau Instagram, perhatiin deh, kalau 5 detik pertama aja udah nggak seru, 5 detik pertama udah boring, pasti udah di-scroll atau di-swipe, ya kan? Nah, begitu pula di dunia public speaking. Untuk berbicara dengan anak Gen Z, pastikan pembuka awalnya itu harus yang menarik. Karena kalau mereka udah mulai tertarik, susah dapetin atensinya. Aku concern ke bagian Gen Z karena untuk anak-anak milenial, untuk atasnya lagi ada generasi X, baby boomer, masih cukup stabil lah kalau untuk mendengarkan kita berbicara. Tapi kalau teman-teman bertemu Gen Z, please, 1 menit pertama persiapkan yang paling seru. Gitu ya, teman-teman, aman?
Kita lanjut ya. Yang kedua, teman-teman, di gender. Ini saya tidak mengkelompokkan, tapi di saat teman-teman berbicara di depan umum, mayoritasnya laki-laki misalnya. Teman-teman ambillah beberapa isu yang mereka suka. Misalnya, wah mayoritasnya laki-laki, coba saya ambil deh sedikit topik bola misalnya. Kemarin menang ya Real Madrid gitu misalnya. Walaupun yang berbicara perempuan itu akan menarik perhatian laki-laki. Begitu pula dengan perempuan. Kalau perempuan biasanya topik-topik yang lebih cantik, bisa juga perasaan. Nah, disesuaikan. Jangan sampai pesertanya ini banyaknya cewek, tapi yang dibahas bola. Mungkin ada beberapa yang ngerti, tapi akan terjadi bias di antara audiens. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga maksudnya, latar belakang teman-teman. Di saat teman-teman berbicara di depan umum, tolong teman-teman cek dulu. Ini yang mau dengerin saya, latar belakangnya siapa? Latar belakang banyak variabelnya, tapi teman-teman boleh ambil dua aja. Dari latar belakang ekonomi dan latar belakang pendidikan. Kalau yang dengerin saya adalah anak-anak S1, S2, S3, bahkan profesor, teman-teman silakan pakai istilah yang sangat ilmiah. Teman-teman silakan pakai istilah asing, karena mereka ngerti. Nah, beda halnya kalau ternyata yang dengerin kita, ya dia belum lulus SMP. Bahkan, kayaknya SD aja nggak lulus. Tolong bahasanya disederhanakan sekali. Misalnya, saya adalah volunteer. Ya mereka nggak tahu volunteer itu apa. Teman-teman punya tugas ngejelasin di ending kalimatnya. Saya ini volunteer atau orang yang secara sukarela membantu semuanya. Jadi tolong dikasih pengertian untuk istilah-istilah yang memang tidak common di mereka. Itu untuk pendidikan. Begitu pula ekonomi, masih relate juga. Beda gaya bicara kita dengan middle up dan middle low. Cara penyampaian, pemilihan kata, pemilihan topik, disesuaikan. Ini bukan, sekali lagi, bukan mengkotak-kotakan orang, tapi namanya kita public speaker, berbicara depan umum, kita harus tahu siapa lawan bicara kita, bagaimana membuat mereka nyaman. Begitu ya. Satu lagi teman-teman, adalah soal kultur. Nah, kalau kultur, Indonesia ini banyak banget kulturnya. Bahkan teman-teman volunteer nanti bakal datang ke berbagai macam wilayah ya. Di saat berbicara di depan umum, silakan pakailah gaya bicara mereka. Misalnya, saya datang ke Medan, Sumatera Utara. Ada kata-kata kunci, kata-kata sakti yang membuat mereka akan involve sama kita. Apa coba? Ada yang tahu gak? Horas. Horas, betul Mbak Ana. Coba deh, kalau lagi ke Medan, baru mulai ngomong, langsung teriak Horas. Langsung lihat semua orang di situ. Gitu. Itu kata-kata saktinya. Dan setiap wilayah memiliki kultur dan kata-kata saktinya masing-masing. Begitu pula dengan caranya. Maksudnya, kalau ke Medan, kalau ke Ambon, kalau ke mana lagi ya? Ke Lampung, ke Palembang, silakan berbicara yang semangat karena itu mereka suka. Berbeda halnya kalau teman-teman ke wilayah Jawa, ada ke Bandung, ke Jogja, silakan semangatnya diredam sedikit dan disampaikan dengan lebih anggun, dengan lebih elegan. Itu akan lebih mudah diterima oleh mereka. Dari 4 hal ini, kita sekarang udah sepakat ya, ternyata kalau ngomong di depan umum nggak boleh disamaratakan. Beda audiens, beda caranya. Gimana cara bedain caranya? Silakan teman-teman cek dari usianya, gendernya, latar belakang, dan juga kultur. Aman teman-teman? Kalau aman, kita kasih love boleh? Biar saya tahu semuanya mengerti di slide ini ya. Oke, diwakilin Mbak Ana ya. Selanjutnya, selain audiens, teman-teman, saya mau ngasih tahu rahasia yang bisa membuat orang terhipnotis sama teman-teman di saat berbicara. Udah siap? Siap ya? Rahasia ini ternyata sudah kita miliki. Rahasia ini tinggal kita gunakan. Rahasianya itu adalah penggunaan gestur untuk bisa menarik perhatian orang di depan kita. Gunakanlah gestur atau gerak tubuh. Saya ambil yang pertama adalah mata, teman-teman. Jadi gini, di saat teman-teman berbicara di depan umum,
teman-teman punya audiens, baik itu di depan semuanya, atau sampai ke kanan dan kiri. Audiens itu sama kayak pacar, posesif. Pastikan teman-teman melihat dari kanan ke kiri selama menjelaskan. Bahkan secara adil. Nggak boleh cuma satu sisi aja. Nggak boleh cuma fokus di beberapa sisi aja, yang satu sisi nggak dilihat. Harus dilihat semuanya, teman-teman. Karena kalau kita nggak melihat, mereka akan menganggap, saya nggak diajakin ngobrol nih. Dia aja nggak ngeliat saya, malas juga saya perhatiin. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau public speaking-nya itu ada di online, webinar seperti sekarang, mata dari audiens silakan teman-teman ganti di layar kamera. Karena ini mewakili untuk melihat semuanya. Gitu ya. Kalau teman-teman merasa gini, kalau lagi ngomong depan umum, kok ada yang ngobrol ya? Saran saya, jangan ditegur. Teman-teman liatin aja dia pelan-pelan. Dia akan diem dengan sendirinya. Itu peringatan pertamanya. Karena mata ini memiliki power untuk bisa menarik perhatian orang lain. Dan mata ini membuat orang dihargai apakah mereka ikut serta, diajak enggak di obrolan kita. Yang kedua teman-teman, tangan. Nah, ini nih yang sering ditemukan, tangannya tremor, ada yang tangannya tremor, bergetar. Nah, cara ngilangin tangan yang tremor, yang pertama, gerakanlah tangan dengan perlahan. Itu akan menghilangkan tremornya. Kalau misalkan, mesti digerakin kok makin parah, teman-teman bisa sambil pegang sesuatu, misalnya pulpen. Dengan memegang pulpen, tremor di tangan teman-teman akan hilang. Percayalah, akan hilang. Tapi jangan lupa, di saat berbicara, tolong tangannya sambil gerak, tangannya ditunjukkan. Kalau misalkan teman-teman mau ngejelasin, ada 3 poin manfaatnya volunteer. Tolong tangannya digerakin. Manfaat yang pertama adalah menambah relasi. Manfaat kedua, menambah pengalaman. Manfaat ketiga adalah apa? Nah, tangan ini akan membantu teman-teman untuk mengetahui, tadi saya udah ngomong apa, dan akan membantu juga audiens untuk tahu, dia udah sampai poin ke sini nih ngejelasinnya. Gitu ya. Segitu kekuatannya tangan yang bisa membuat kita ingat dan menarik perhatian dari orang yang mendengarkan kita. Satu lagi ya, selain mata, tangan adalah kaki. Jadi, ini sebenarnya paling baik dipraktekkan ketika kelasnya itu offline ya. Jadi saya bisa tunjukin gimana caranya berdiri kaki yang proper, gimana caranya biar badan kita nggak goyang-goyang, gimana caranya biar kita nggak ngedance di saat lagi berbicara. Pastikan aja teman-teman di saat berdiri berbicara di depan umum, kakinya itu stabil, kokoh. Teman-teman boleh jalan-jalan, itu boleh. Asal setelah jalan, stay. Ngomong lagi di situ. Mau pindah posisi lagi, stay. Gitu teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman berjalan, udah stay, teman-teman masih gerak-gerak kakinya. Itu nggak cantik banget, nggak cakep banget. Gitu ya. Itulah gestur yang membuat ternyata hal-hal inilah yang membuat perhatian dari audiens menarik kepada kita. Terakhir teman-teman, selain gestur, saya punya rahasia lainnya, yaitu vokal. Suara ada 3. Ini banyak, tapi saya sengaja kerucutin sedikit dan padat buat teman-teman biar nanti mudah dilaksanakannya. Ada volume, kedua intonasi, dan ketiga adalah artikulasi. Saya mau tanya dulu nih, sama yang di sini, saya boleh pilih satu Mbak Ana ya? Saya boleh nggak ke Boleh, Kak Citi. Fitri Ramadhani? Halo Fitri Ramadhani. Iya, halo Kak. Apa kabar? Ya, baik Kak. Lagi di mana nih? Lagi di jalan Kak. Di jalan. Hati-hati sambil bawa kendaraan nggak tuh? Di Bonceng Kak. Oh enggak ya. Sambil ngobrol boleh? Boleh. Boleh ya. Fitri, kalau kita ngomong di depan umum, yang diperhatikan harus volume. Kenapa sih, Fit? Supaya audiensnya bisa mendengar dengan jelas. Supaya audiensnya bisa mendengar lebih jelas. Betul banget, Fitri. Karena kalau volumenya kecil, orang bakal kayak gini nih. Hah?
ngomong apa sih? Hah, gitu Fitri ya? Iya, Kak. Gitu. Jadi pastikan di saat teman-teman berbicara, dikasih volume untuk memberi tenaga, memberi power, biar penonton tahu, oh dia emang niat kok ngomong sama kita, orang ada tenaganya. Yang kedua Fitri, kalau intonasi, apa itu intonasi Fitri? Intonasi itu tinggi tinggi rendahnya suara, nada suara. Kenapa penting intonasi Fitri? Em, supaya orang mengerti maksud dari kalimat kita, eh, arti dari kalimat yang kita bicarakan gitu. Maksudnya ngerti kalau lagi marah, lagi sedih gitu ya? Iya, Pak. Betul kata Fitri, intonasi itu memberikan warna nada. Terlebih lagi, namanya audiens kan pengennya nadanya naik turun. Dia nggak pengen nadanya yang kayak gini. Jadi pengertian dari intonasi itu adalah memberikan warna nada. Itu bakal ngantuk orang-orang. Pastikan di saat menjelaskan, teman-teman tahu nih mana poin-poin yang nadanya tinggi, mana yang direndahkan. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Biar orang-orang tetap involved sama kita. Tetap tertarik dengan kita. Betul gitu Fitri ya? Iya, benar, Kak. Oke, satu lagi Fitri, kalau artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu jelas tidaknya pelafalan yang kita lafalkan. Wah, kamu udah pernah ikut kelas public speaking ya? Belum, Kak. Kok tahu artikulasi artinya kejelasan? Pernah belajar di SD kayaknya, Kak. Di mana? Waktu SD. Sekolah dasar. Iya, pas pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya benar ya. Baik, terima kasih Fitri. Iya, sama-sama, Kak. Nah, betul kata Fitri, artikulasi adalah memberi kejelasan. Maksudnya gimana sih kejelasan? Di saat ngomong, mulutnya dibuka, A, I, U, E, O-nya itu jelas. Biasanya yang paling sering terjadi artikulasinya gagal itu ketika penyebutan nama. Misalnya, nama saya Imelda Angel, nama saya Fiza, nama saya Anissa Nur, nama saya Jody Kaprinata. Tolong pakai artikulasi yang baik di situ. Karena beberapa sesi, kadang kita kalau nyebutin nama, artikulasinya, nama saya Jody Kaprinata. Nggak jelas. Pastikan pelan, ditekan suaranya, dikeluarkan, dibuka mulutnya. Ini yang sering muncul pertanyaan, gimana sih cara munculin artikulasi? Simple, ngomongnya pelan, dibuka mulutnya. Artikulasi pasti akan terbentuk. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah membahas dasar dari public speaking yang bisa membuat teman-teman nanti ketika bertemu dengan orang lain, baik itu ketika menjadi volunteer ataupun kegiatan pasca volunteer, bisa lebih baik berbicara di depan umum. Yang pertama, tahu audiensnya, tahu gestur yang digerakkan, dan juga tahu vokal dari volume, intonasi, dan artikulasi. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan teman-teman yang udah join di sini. Ini aku cek ada 48 orang. Aku mau minta tolong Mbak Ana, boleh? Halo Mbak Ana. Halo, iya, Kak Jody. Mbak Ana, tolong pilih satu orang. Aku ingin bertanya, bagaimana dengan waktu kita 20 menit ya? Udah lebih? Masih ada 5 menit lagi. Oh iya, berarti 5 menit dari 35 atau dari 20? Dari sekarang 19:30. Kak Oh, ada Jody. 30 menit. Oke. Mbak Ana, pilih satu orang yang mau saya tanya tentang apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke, baik. Saya izin Siapa pilih ya, Mbak Kak. Ana? Pilih satu orang. Dari Kak Andin dari Divisi Pendidikan ya? Halo Kak Andin. Hai Kak, Wah, suaranya sangat ramah ya. Kak Andin, lagi di mana? lagi di kamar kebetulan baru nyampe. Tapi ikut pemaparan dari awal. Ya, tadi sempat dengerin juga. Wah, Kak Andin, sudah 30 menit aku ngomong Ya. dengan teman-teman semuanya di sini. Kak Andin udah dapetin apa aja hari ini dari yang sudah aku sampaikan? Yang aku dapetin dari tadi itu tentang public speaking. Yang pertama kayak gestur ya, ada gestur, gimana cara kita bergestur dengan baik pas public speaking. Terus dari latar belakang orang yang
apa audiensnya gitu ya. Terus dari artikulasi, intonasi, ya kayak gitu ya paling. Gitu ya. Sudah Ya, siap bertemu dengan audiens? insya Allah siap. Insya Allah siap ya, karena audiens itu ingat pokoknya kata-kata saya. Audiens itu kayak pacar. Pacar itu posesif, dia ingin diperhatikan. Pacar itu suka dipuji. Jadi kalau ketemu audiens, pujilah dia sesuai aja. Misalnya gini, baru ketemu orang nih. Wah, hari ini teman-teman cakep-cakep banget. Hari ini penampilannya keren-keren banget gitu ya. Ingat pokoknya audiens itu seperti pacar, selebihnya silakan dipakai teknik-teknik yang tadi. Baik, Mbak Andin terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak. Iya. Nah, penutup ya Mbak Ana. Penutup nih dari aku buat teman-teman semuanya yang sudah join di sini terima kasih banyak. Pertama, teman-teman, kemampuan public speaking itu seperti mengendarai kendaraan. Semakin sering dilakukan, maka akan semakin mahir. Biasanya kelas public speaking ini dilakukan 2 hari sebenarnya secara intensif. Tapi ini 20 menit semoga memberikan insight buat teman-teman ya dan memberikan perubahan yang jelas. Setelah ini kalau ada kesempatan jadi MC, jadi moderator, jadi public speaker, jadi pengajar, ambillah kesempatan itu. Karena public speaking akan menjadi lebih baik apabila sering dilakukan. Saya dulu berprofesi sebagai seorang MC. Saya berprofesi MC dari kuliah sampai pandemi. Di saat pandemi kan nggak ada event tuh ya. Anggaplah selama 3 bulan nggak ada event, saya lupa loh cara MC. Nah, begitu pula dengan public speaking. Ini sama rumusnya kayak belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar mengenai kendaraan. Pastikan teman-teman sering melakukannya, gitu ya. Selanjutnya, public speaking adalah sebuah seni, betul yang sudah disampaikan oleh teman volunteer kita di awal. Harus punya rasa dalam melakukannya. Nggak boleh, oh asal ngomong aja, formalitas aja, ngikutin skrip aja. Jangan sampai, ini yang suka saya temukan ya, gara-gara skrip kita jadi kaku. Skrip ini hanya alat bantu. Baca skripnya, saya maunya bawain acara ini, saya disuruh nyampein ini. Selebihnya, biarkan kemampuan teman-teman, kemampuan otak teman-teman melakukan improvisasi, karena itu akan jauh lebih indah. Karena public speaking adalah sebuah seni, makin diatur makin kaku, gitu ya. Dan terakhir teman-teman, public speaking yang baik adalah public speaking yang bisa menyentuh pikiran dan perasaan. Public speaking yang membuat orang awalnya nggak tahu, jadi tahu. Public speaking yang membuat awalnya orang ragu, malu, takut, tapi jadi semangat dan terinspirasi. Itu teman-teman materi dari aku. Semoga bermanfaat di 20 menit ini. Dan aku sangat berharap bisa bertemu secara offline dengan teman-teman semuanya ya. Baik, cukup sekian materi dari aku. Aku kembalikan ke moderator Mbak Ana. Terima kasih Kak Jody atas pemaparan materinya. Dan tentunya ini membuat kita teman-teman ya, menambah wawasan kita mengenai public speaking. Seperti yang tadi, bahwa ada 3 ya, ada 3 yang harus kita perhatikan mengenai public speaking. Pertama, beda audiens, itu beda cara ya. Kemudian dari gestur itu menarik perhatian dan tentu dari sisi vokal. Baik, langsung saja kita sesi berikutnya ya teman-teman ya. Sesi tanya jawab kurang lebih nanti 10-15 menit saya buka untuk 2 pertanyaan dulu dari teman-teman. Teman-teman bisa raise hand ya. Wow. Semangat sekali ya Kak Berto. Langsung saja Kak Berto. Oke, halo Kak Jody. Nah, aku mau tanya nih, kan tadi aku udah menyimak yang Kak Jody sampaikan. Itu kan ternyata dalam public speaking itu diperlukan juga pengetahuan dan wawasan ya Kak untuk bisa menilai audiens tadi ya, kayak misalnya contohnya jika audiens itu cowok, kita harus memulainya dengan apa sih yang disukain cowok gitu. Terus misalnya audiensnya itu bicara tentang kultur, kita bisa bahas kayak tadi Kakak bilang, mulai dari kata horas dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana Kak misalnya nih kita ini udah punya wawasan tentang pengetahuan dalam public speaking kan Kak. Nah, tapi ketika kita sudah mulai berbicara atau mulai menyampaikan topik yang ingin kita sampaikan di depan audiens, itu kita udah mulai
kayak tadi tremor, jantung berdebar, dan akhirnya apa yang udah kita hafal, yang udah kita ingat-ingat di dalam otak kita itu semua itu udah ngeblunder Kak. Itu gimana sih Kak cara mengatasinya, dan gimana caranya juga agar bisa mengontrol diri saat berbicara di depan umum. Begitu Kak dari aku. Thank you. Wah, pertanyaan yang keren banget, Mas Berto. Terima kasih ya. Siap Kak. Teman-teman, ini adalah case yang sering dialami oleh semua orang. Bahkan orang yang jam terbangnya udah tinggi sekalipun. Yaitu nervous yang mengakibatkan ngeblank gitu Mas Berto ya. Padahal sebelum Iya naik, benar. iya ya, padahal sebelum naik udah siap ngomong A, B, C, D, E, pas di depan lupa gitu. Nah, caranya gini teman-teman, aku mau ngasih tahu sebuah fun fact. Teman-teman pernah naik pesawat? Pernah ya? Iya Kalau benar. naik pesawat, itu ada yang namanya critical 11. Jadi, 11 menit pertama naik pesawat yang membuat krusial. Jadi, pesawat itu bisa terbang dengan baik atau tidak di 11 menit pertama. Begitu pula di public speaking. Di public speaking ada critical 11-nya. Tapi dari bicara project, kami menyebutnya 1 menit. 1 menit pertama di saat public speaking, itulah masa-masa kritisnya. Di saat 1 menit pertama public speaking, teman-teman akan merasa paling deg-degannya. 1 menit pertama public speaking, teman-teman bakal ngerasa, wah gitu ya, dalam hati. Padahal kalau di layar senyum-senyum aja gitu loh. Nah, cara menanganinya gini. 1 menit pertama harus teman-teman persiapkan mau berbicara apa. 1 menitnya aja. Karena percayalah, setelah 1 menit itu, pikiran teman-teman itu akan mengalir gitu aja. Yang penting teman-teman harus bisa persilahkan kepikiran, ke wawasan kita untuk mengalir. Makin dijaga, makin kaku public speaking-nya. Ingat itu. Nah, untuk bisa mendapatkan 1 menit yang baik, itu dibutuhkan jam terbang. Nah, kalau misalkan sekarang teman-teman, aduh, saya itu jam terbangnya masih belum banyak nih, jadi 1 menit pertamanya masih grogi banget. Teman-teman boleh banget 1 menit pertamanya itu melempar nervousnya ke audiens. Itu cara curangnya. Jadi, ketika mulai public speaking, 1 menit pertama grogi nih ya. Jangan teman-teman mulai dari teman-teman, tapi teman-teman tanya ke yang lainnya. Bagaimana kabarnya? Wah, saya mau ngobrol dulu sama orang yang ini. Bagaimana kabarnya ibu? Bagaimana kabarnya bapak, adik? Itu sebenarnya cara cheating pembicara untuk bisa memindahkan nervousnya ke orang lain. Alhasil kan yang nervous mereka dong yang jawab ya. Alhasil yang grogi mereka. Itu cara cheatingnya. Tapi balik lagi. Public speaking itu adalah permainan jam terbang. Kalau teman-teman udah bisa memiliki jam terbang yang cukup padat, nervous itu akan terreduce dengan sendirinya. Tapi jangan diharapkan hilang ya, pasti ada. Even pembicara profesional setingkat nasional atau internasional, pasti ada nervousnya. Permasalahannya bukan dihilangkan, tapi diredam dengan cara yang elegan. Begitu Mas Berto. Oke Kak, thank you banget ya Kak. Jadi Ya, untuk kedepannya, ya, makasih Kak. sama-sama, ini aku melihat masa depan Mas Berto sangat cerah ya. Insya Allah akan menjadi public speaker yang profesional sekali. Amin, amin. Makasih Kak. Mulai belajar juga Kak buat public speaking. Oke. Baik. Kemudian ini ada lagi nih Kak Jody, pertanyaan dari Kak Winda. Kak Winda sudah raise hand ya. Kak Winda, Oke. dipersilahkan. Oke. Halo, selamat malam Kak Jody. Halo, Winda di mana? Aku dari Mojokerto Kak. Sekarang posisinya lagi di rumah. Mohon maaf kalau off cam ya Kak. Nggak Kalau apa-apa. aku nyalain suaranya putus-putus. Mojokerto gimana sekarang cuacanya? Panas Oh, kah? panas Hujan kah? banget. Panas banget. Oh, Panas banget sih ya. baik. Semoga diberikan Aku mau kesejukan tanya nih Kak. di acara ini ya. Amin. Boleh, mau Oke. nanya apa? Kebetulan nanti di volunteer aku masuk di divisi pendidikan. Nantinya anak-anak dari divisi pendidikan itu bakalan terjun ke anak-anak sekolah yang ada di sana nih. Jadi menurut aku nih Kak,
anak-anak itu kan salah satu audiens yang menurutku sulit sekali dikendalikan karena mereka itu seringkali sibuk dengan aktivitasnya, sibuk sendiri dengan temannya, entah itu ngobrol sendiri atau bermain sendiri, sehingga mereka kurang memperhatikan orang yang ada di depan, seperti itu. Nah, menurut kakak nih, sebagai public speaker, kira-kira tipsnya bagaimana ya kalau misalkan kita sudah menjadi guru di sana nih, bagaimana cara kita buat bisa memfokuskan perhatian anak-anak agar bisa mendengarkan kita? Terima kasih. Wah, pertanyaan yang sangat baik juga dari Winda dan nanti akan diterapkan oleh teman-teman semuanya ya. Jadi begini teman-teman, yang namanya public speaking itu adalah sebuah cara kita memberitahu orang lain. Goals utamanya adalah orang lain itu tahu sebenarnya. Caranya bisa berbagai macam cara. Kita masuk ke case-nya Winda tentang, aduh ini banyaknya anak-anak. Misalnya, saat ini Winda bakal ngasih tahu ke anak-anak tentang materi leadership. Kalau secara formal kan mereka duduk, dijelasin leadership itu apa, pentingnya itu apa, nanti implementasinya gimana. Tapi ingat, balik ke prinsip awal kita di slide, beda audiens, beda caranya. Yang namanya anak-anak lebih suka dikasih tahu atau main? Pasti main ya. Lain sih. Main ya. Jadi Ya. saran saya memang ini diperlukan sebuah diskusi bersama tim Winda dari divisi pendidikan. Gimana ya caranya ngebuat role play? Gimana caranya ngebuat kalau bahasa kita FGD? Jadi penyampaiannya nggak harus melulu kayak guru atau dosen di kelas. Tapi role play. Mereka dengan happy, tapi mereka tahu, oh penting banget ya leadership. Karena public speaking itu nggak melulu tentang ngomong. Kita diem aja, ini public speaking nih. Misalkan kita lagi kesal sama orang, kita diem, kita pelototin, itu public speaking sebenarnya. Begitu pula di saat ngasih tahu ke anak-anak. Biasanya materinya apa, Winda? Boleh tahu nggak? Nanti rencananya kita ke sana itu materinya ada kebahasaan, belajar baca, sama matematika. Itu Nah, yang nantinya insya Allah kita tekankan. misalnya saya ambil matematika ya. Nah, begitu pula di matematika, ini memang harus ada cara yang inovatif biar bermain itu role play. Jadi walaupun mereka diajarinnya secara role play, mereka tahu, oh cara perhitungannya kayak gini, oh cara pengkalian kayak gini, cara pembagian kayak gini. Sebenarnya public speaking di sini memang termasuk level tinggi nih yang ditanya sama Winda, karena public speaking untuk pengajar. Karena yang kami yakini di Bicara Project, pengajar itu memiliki peran sangat penting bagi pesertanya. Dan apabila peserta tidak tertarik dengan materi kita, yang salah bukan peserta, tapi pengajarnya. Jadi pengajar itu harus memiliki berbagai macam cara biar bisa dilaksanakan dengan cara yang menarik dan mereka ngerti. Bahkan ada seorang profesor fisika, saya lupa namanya, padahal saya suka nyebutin ini di beberapa seminar. Profesor fisika ini bilang gini, kalau ada orang yang nggak ngerti fisika, kalau ada orang yang nggak suka fisika, berarti gurunya telah melakukan tindakan kriminal. Maksudnya, berarti gurunya nggak ngejelasin secara menarik. Begitu pula kita sebagai pengajar. Saya sebut aja di sini teman-teman tadi pengajar ya. Kita harus bisa memberikan sebuah pemahaman dengan cara yang berbeda. Nggak melulu tentang ceramah, bisa dengan role play. Kalaupun ceramah, silakan gunakan gaya ceramah yang menarik. Bahkan kalau teman-teman lihat sekarang, saya ambil ceramah dari ceramah keagamaan gitu ya. Dicek deh, ceramah keagamaan yang punya uniqueness, yang punya menarik, itu sekarang yang lebih sering viral, yang lebih sering banyak pengikutnya, ya nggak sih? Ya, begitu pula dengan pengajar kita. Kita harus punya caranya yang unik, seru, dan ini menjadi tantangan Winda nih sama teman-teman divisinya. Gimana caranya? Materinya udah ada, saya yakin materinya itu bagus-bagus, keren-keren. Tapi caranya yang harus diformulasi biar anak-anak menjalaninya menyenangkan dan mereka ngerti. Gitu ya Winda? Iya, terima kasih banyak Bang. Kak. Iya, langsung lemes kayaknya Winda udah kasih tahu kayak gitu. Gimana Jadi nih Kak makin Pita? grogi gini.
Deg-degan ya, nggak, aku yakin bisa, karena aku yakin teman-teman Gaya TC ini teman-teman yang sangat kreatif, teman-teman yang beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita tahu sekarang anak-anak zaman sekarang itu nggak suka yang formal-formal, nggak suka yang muluk-muluk. Nah, ini nih tantangannya biar bisa memberikan sesuatu yang menarik buat mereka, tapi mereka ngerti maksudnya apa, gitu ya. Begitu Mbak Ana, udah habis waktunya ya? Iya, terima kasih Kak Jody. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu kita juga ya, kita hanya bisa menampung 2 pertanyaan. Tapi jangan lupa mungkin teman-teman yang mungkin bertanya bisa melalui media sosialnya Kak Jody ya, bisa lewat Instagram ya. Boleh. Bisa. Aku membuka banget silaturahmi buat teman-teman semuanya. Boleh bertemu dengan aku di Instagram sesuai nama aku @jodikaprinata, atau boleh di platform training center aku ada di @bicara.project. Nanti kita bisa diskusi di sana. Gitu Mbak Ana. Baik. Oke, terima kasih Kak. Jadi mungkin ini ada kabar baik dari teman-teman ya, untuk teman-teman dari Bicara Project ya Kak Jody ya. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan Kak Jody, yang ingin diberikan Kak Jody untuk kita? Bagaimana Kak? Aku tanya, Iya. apa? Hah? Oke. Oh, jadi nanti teman-teman yang udah ikutan kelas ini dari awal sampai akhir, dari Bicara Project akan memberikan e-sertifikat. Wah, terima kasih banyak Ya, untuk semoga bermanfaat sertifikatnya. Cuman ada persyaratannya, silakan diisi nanti pretest sama post-testnya ya Mbak Ana. Terima Gitu. kasih banyak Kak Jody. Sama-sama. Dan tentunya kami dari YATC juga ingin memberikan penyerahan sertifikat kepada Kak Jody telah berkenan dan bergabung bersama kami para delegasi YATC 8 Warevo. Mungkin saya minta bantuannya kepada panitia. Terima kasih. Wow. Terima kasih Ini banyak. nanti saya pajang di kantor ya. Kemudian sekaligus Kak Jody saya izin dokumentasi ada 2 Boleh. kali, mungkin pertama kali. Saya hitung 1, 2, 3.